Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sulfia Budiarti, NIM 2024-10-10-37, berasal dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 2 yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Definisi dataset. Dataset atau himpunan data merupakan kumpulan objek dan atribut. Nama lain dari objek yang sering digunakan diantaranya record, point, pattern, vector, event, observation, case, sample, instance, dan entitas. Objek digambarkan dengan sejumlah atribut yang menerangkan sifat atau karakteristik dari objek, sering disebut sebagai variable, field, fitur, dan dimensi. Makna dari data training dan data testing. Data pada algoritma ini umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Sedangkan data testing akan dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Terdapat beberapa tahapan atau proses penyusunan dataset. Yang pertama adalah tahap agregasi, yaitu penggabungan atribut. Yang kedua, tahap sampling, atau mengambil sebagian data yang mewakili keseluruhan. Yang ketiga, data dimensionality, atau mengurangi jumlah atribut data. Yang keempat, fitur, salah satu cara mengurangi dimensi dari data. Yang kelima, fitur subset selection, atau pembuatan atribut baru. Yang keenam, binarization, atau transformasi atribut yang kontinu, atau diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Dan tahapan yang terakhir adalah atribut transformation, yaitu untuk memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai barunya. 3. Jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris merupakan dataset multivariat terdiri dari 3 spesies iris atau 3 kelas, yaitu iris sentosa, iris virginica, dan iris versicolor. Dan tiap spesies memiliki 50 sampel. 4 fitur yang diukur dari masing-masing sampel yaitu panjang dan lebar, sepal dan kopak, dalam sentimeter, atau petal length, petal width, sepal width. Yang keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, sentosa, versicolor, virginica, dan agnum. Yang pertama adalah kita mengimport NumPy matplotlib ini. Kemudian kita menginputkan setiap data. Kita mengambil data dari ini. Dari sentosa. Kita mengimportkan semua data dari angka awal ini sampai habis. Sampai batas akhir data yang sentosa. 04193851. 04193851. Kemudian selanjutnya yaitu menginputkan data virginica dari awal hingga batas akhir, dari yang pertama, baris pertama hingga batas akhir, yaitu 25573367. Dari batas awal hingga akhir
255573367. Kemudian kita importkan versi color dari baris pertama hingga batas akhir. 134222756. Kita ambil semua data seperti ini sampai batas akhir 134222756. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah unknown dari baris yang pertama 0314348 0314348. Kita inputkan semua data ini hingga batas akhir 1851359. 1851359. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. A. Sepalek dan petalwidth, B. Sepalwidth, petalek, C. Sepalek dan petalwidth, D. Sepalek dan petalek. Jadi kita mengelompokkan sesuai warna dan jenisnya. Warnanya adalah ada merah, green, blue, yellow. Untuk merah yaitu Sentosa, untuk hijau versicolor, biru Virginica, dan yang terakhir yellow untuk unknown. Nah, indeks ini untuk mengakses setiap warnanya, semua warna dimulai dari 0. Ini variabel dari petal width. Ini variabel dari petalek. Ini variabel dari sepal width. Ini variabel dari sepalek. Nah, ini untuk melakukan perulangan. Nah, kemudian sumbu X-nya adalah SL dan sumbu Y-nya adalah PW. Color warna indeks ini untuk mengambil warna. Ini untuk Sentosa. Ini untuk Sentosa. Sentosa ini warna merah. Ini untuk versicolor, warna hijau, green. Ini untuk Virginica, blue, dan yang terakhir adalah unknown untuk yellow, warna kuning. Kemudian jelaskan bagaimana karakter pengelompokan tiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk pengelompokannya sendiri, titik-titik kuning ini untuk unknown, yellow, dan titik-titik biru ini untuk Virginica, titik-titik hijau untuk versicolor, dan yang terakhir merah untuk Virginica, merah untuk Sentosa, sorry. Kemudian perhatikan data yang jenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Data unknown. Unknown ini menggambarkan warna kuning. Untuk meramalnya, kita bisa melihat posisi warna kuning. Dia bercampur dengan merah, bercampur dengan Sentosa, bercampur dengan hijau, dan juga bercampur dengan biru. Jadi bisa dibilang ini menggambarkan suatu posisi dari titik-titik kuning.
Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica. Hint, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Sesuai perintah, kita memberikan warna merah untuk Sentosa, warna merah untuk Sentosa, warna hijau untuk Versicolor, dan warna biru untuk Virginica. Nah, kemudian indeks ini perlu untuk mengakses setiap warna. For I in data, ini untuk perulangan dari data I, kemudian ke data J, dari J ke I kembali. Nah, PLT, plot, legend ini, itu untuk memvisualisasikan data. Nah, PLT show ini untuk menampilkan data agar tergambar jelas seperti ini. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan pada soal nomor 6. Demikian penjelasan dari saya. Jika terdapat kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.